itu tidak akan diterima. Ini juga menjadi pelajaran bagi diri kita tentang bagaimana Islam itu mengajarkan akhlakul karimah. Pentingnya akhlakul karimah. Pentingnya memaknai sebuah perintah beribadah. Jadi pentingnya kita memaknai tujuan apa ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sekedar itu menggugurkan kewajiban, tapi lebih daripada itu adalah pengamalan dari ibadah tersebut. Tujuannya apa sih? Berapa banyak orang kalau orang sholat, tapi kalau perilakunya masih walaupun tidak ada hubungannya nih, walaupun tidak ada hubungannya orang sholat dengan perilakunya seseorang itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau bisa itu kita ini ibadah itu kalau bisa punya asar. Punya asar itu punya apa? Punya efek labet pada kehidupan. Makanya dalam sebuah amal ibadah itu ada yang namanya ibadah makbulah, ada yang ibadah mabrur. Kalau dalam ibadah-ibadah yang lain mungkin kita dikenalkan dengan ibadah makbulah, ibadah yang diterima. Tapi ketika haji itu ada ibadah yang namanya ibadah sama-sama diterima, tapi ibadah makbul namanya. Ternyata ibadah makbulah dan ibadah yang makbul ini sama-sama diterima secara bahasa, tetapi ada plusnya. Kalau ibadah makbulah, ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Yang penting syarat rukun sudah dipenuhi, maka ibadah itu diterima oleh Allah. Tidak ada alasan bagi Allah untuk menolak ibadah tersebut. Syarat ketentuan berlaku. Tapi ini masalah ibadah menjadi ibadah yang mabrur ini urusan belakangan. Mabrur ini apa? Ibadahnya punya efek dalam kehidupan. Jadi plus. Ibaratnya seperti kita sholat. Allah juga menunjukkan kalau orang sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sholat itu pada hakikatnya adalah apa? Mencegah orang itu melakukan perbuatan keji dan munkar, berbuat jelek. Jadi seharusnya semakin dia itu rajin sholat dan beribadah, jadi perilakunya juga semakin baik. Seharusnya seperti itu. Ya, seharusnya seperti itu. Itu harapannya seperti itu. Orang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang Allah memerintahkan kita ini berpuasa tujuan cuma satu, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Ketika ditanya siapa yang bertakwa itu, orang yang bertakwa itu cirinya bagaimana? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang muttaqin cirinya adalah yang pertama alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang suka berbagi, suka sedekah dalam segala situasi dan kondisi. Baik dalam keadaan senang dia rajin sedekah, rajin membantu, susah pun tetap membantu. Wah kaya suka membantu, miskin juga suka membantu, ringan tangan untuk membantu. Itu orang muttaqin. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, cirinya lagi orang muttaqin adalah wal kadhiminal ghaidha. Apa nih? Menahan diri, mampu menahan diri, mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ini termasuk ini. Jadi cirinya orang yang wal 'afina 'anil nas, benar apa? Suka memberi maaf, bukan minta maaf, suka memberi maaf. Jadi seharusnya kalau dia itu rajin puasa, dia harus jadi orang yang suka memberi. Dan terakhir ditutup wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang bertakwa itu suka melakukan perbuatan kebaikan. Berarti langsung jadi tujuannya kita beribadah puasa, harusnya akhlak kita, perilaku kita semakin baik. Orang zakat, infak, sedekah, yang merasakan zakat, infak, sedekah adalah orang lain, bukan diri kita.
Itu berarti apa? Itu khalus surur bi qalbil mu'min. Berarti apa? Menyenangkan hati orang lain itu maksudnya itu. Menyenangkan hati orang lain itu termasuk afdalul amal. Haji yang mabrur diterima, kalau makbulah diterima, tapi kalau haji yang mabrur diterima tapi ada tambahan lagi. Wa mabirruhu ya Rasulullah absus salam iqbul kalam it'am ta'am. Absus salam suka menyebarkan kedamaian, suka menyebarkan salam. Ketemu tanggone assalamualaikum, ketemu kancane assalamualaikum. Ya, atau menyebarkan kedamaian. Kita menyebarkan ketika kita hadir di suatu majelis itu menjadi tenang, jadi kondusif. Nah, kehadiran kita selalu dinanti. Lengkap teko diboleh nanti kata ini. Nek loro ditambah. Loh, lengkap teko diboleh. Itu termasuk ciri orang yang amal ibadahnya yang makbul. Jadi diboleh. Jangan sampai jadi orang itu kehadirannya tidak dinanti. Ya, kehadirannya tidak dinanti. Tidak diharapkan. Susah sampai teko bareng penyakit kok. Susah ya kalau ataupun yang bahaya lagi napa? Wujudu kadami. Kehadirannya tidak dianggap. Ini susah juga. Kok tapi tidak dianggap. Kenapa? Ya mungkin karena perilaku kita. Jadi ya sampai teko kangeng. Kemudian ibul kalam, ucapannya penuh hikmah. Lisannya dijaga, jangan sampai nyakiti orang lain. Kemudian kita semuanya ternyata muaranya cuma satu, ibadah mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, semuanya tentang akhlakul karimah. Jadi kalau bisa itu seperti ini, kita ibadah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga memaknai dari tujuan Allah memerintahkan kita itu beribadah. Insya Allah kalau sudah seperti itu,